Namun tidak ada yang bisa dibandingkan dengan token yang aku lihat. Apa sebenarnya token itu yang menyebabkan ekspresi Alser dan Ling Tianho berubah? Planet Tianyun memiliki terlalu banyak rahasia, dan saya bahkan tidak bisa menebaknya. Wang Lin mendesah dan tetap diam. Lupakan. Saya hanya boleh memikirkan hal ini nanti saja. Ini tidak bisa dilupakan. Sekarang tubuh asli bersembunyi dengan baik. Tuosen belum tahu tentang tubuh asli. Saya perlu menghabiskan 500 tahun agar lebih kuat untuk mempersiapkan masa depan. Wang Lin menjernihkan pikirannya. Dia menyebarkan akal ilahi dan masih belum menemukan apapun. Ini terlalu sunyi. Dalam kisaran akal ilahi Wang Lin, tidak ada kehidupan sama sekali. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat ia terus terbang. Waktu perlahan berlalu. Puluhan hari kemudian, saat Wang Lin terbang, ekspresinya berubah. Dia melihat ke kejauhan. Dia sangat cepat. Ada hutan lebat di luar gurun. Pada saat ini ada seseorang tergeletak di hutan. Orang ini telanjang dada, dan bagian tubuhnya diolesi cairan hijau. Dia tidak bergerak dan nafasnya sangat lemah. Tidak lama setelah itu, suara lari terdengar dari hutan. Segera, binatang buas keluar. Binatang ini tidak memiliki energi spiritual. Binatang itu mengeluarkan suara gemuruh. Namun pada saat keluar, orang yang berbaring tiba-tiba melompat keluar, dan dia entah bagaimana memegang tombak hitam. Orang ini sangat cepat. Pada saat binatang itu menyerbu, tombak itu melesat ke arahnya. Binatang buas itu tidak menghindar. Dengan suara berderak, tombak hancur. Pria itu memutar tubuhnya di udara dan meraih pisau di ujung tombak. Tanpa ragu dia menaiki punggung binatang itu. Kemudian dia menusuk langsung ke leher binatang itu. Binatang kesakitan dan mulai berjuang. Sosok Wang Lin muncul di udara. Dia menatap orang dan binatang dengan tatapan misterius. Orang dan binatang ini adalah makhluk hidup pertama yang dia temui dalam 10 hari. Binatang itu mengaum, tetapi orang di punggungnya masih memiliki pandangan tenang. Dia menempel erat ke tubuh binatang itu untuk menjaga keseimbangannya. Tangan kanannya memegang pisau untuk memastikannya tetap berada di leher binatang itu. Tak lama setelah itu mata binatang mulai redup dan darah keluar dari lehernya. Akhirnya, binatang itu jatuh dan berhenti bergerak. Orang di atas binatang itu menghela napas lega dan mengeluarkan pisau. Namun ekspresinya berubah saat dia berbalik dan menatap langit di belakangnya dengan tatapan bingung. Wang Lin terkejut meskipun orang itu tidak memiliki energi spiritual. Dia memiliki roh yang cukup luar biasa untuk bisa menyadari ada seseorang di sekitarnya. Dengan pikiran, Wang Lin perlahan muncul di udara saat dia menatap orang itu dengan tatapan dingin. Orang itu terkejut ketika dia tiba-tiba melihat Wang Lin muncul. Sedetik kemudian dia melompat ke depan binatang buas dan mengangkat pisau. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Ini adalah milikku." Mata Wang Lin menyipit dan dia berkata, "Aku di sini bukan untuk mencuri darimu." Orang itu mengangguk. Dia kemudian meraih binatang itu dan menyeretnya ke hutan. Saat dia menyeret binatang buas itu, dia menatap Wang Lin dengan lengah. Wang Lin tidak bergerak bahkan setelah orang ini pergi jauh. Di mata Wang Lin, orang ini sangat menarik. Orang itu melihat Wang Lin tidak mengikuti, dia menghela napas lega dan terus menyeret binatang itu. Dia menyeret binatang buas itu ke lembah yang tersembunyi. Pada saat dia memasuki lembah, riak samar muncul dan Wang Lin keluar dari kekosongan. Matanya fokus saat dia melihat sekeliling. Seseorang menghabiskan banyak upaya untuk menempatkan formasi di sini. Itu dapat menyembunyikan keberadaan semua makhluk hidup, kecuali seseorang dekat, hampir tidak mungkin untuk menemukan keberadaan tempat ini. Melihat tanda-tanda formasi, ini sudah ada selama bertahun-tahun. Cara formasi diletakkan berbeda dari metode aliansi budidaya, jadi ini seharusnya ditempatkan oleh kultivator kuno. Mata Wang Lin fokus. Dia tidak terburu-buru memasuki lembah, dia memeriksa lembah dari luar sebelum sampai pada kesimpulan ini. Tempat ini menarik. Laut Roh Setan Timur ini berbeda tempat yang pernah saya datangi untuk berburu harta. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia menatap lembah yang dilindungi formasi. Setelah mengamati, dia menunjuk ke udara. Energi spiritual dengan cepat keluar dari jarinya dan masuk ke lembah. Namun pada saat energi spiritual memasuki lembah, formasi yang mengelilingi lembah mulai bergemuruh. Gas hijau keluar dari formasi dan melahap energi spiritual Wang Lin. Tak lama setelah itu, banyak suara datang dari dalam lembah. Mata Wang Lin fokus. Dia mengambil beberapa langkah dan menghilang. Kilatan cahaya itu berisi 3 orang. Ketiga orang ini semuanya telanjang dada dan ada cairan hijau pada tubuh mereka. Mereka memegang senjata berkarat, dan mereka sangat berhati-hati. Tak lama setelah itu mereka mengungkapkan ekspresi bingung. Mereka saling memandang sebelum berjalan kembali. Pada saat mereka kembali ke lembah, Wang Lin muncul dan dengan cepat mengikuti mereka. Namun ketika dia menyentuh formasi itu aktif kembali dan memancarkan sinar emas. Rasa krisis yang kuat menyelimuti.
Wang Lin mundur beberapa langkah. Setelah itu sinar hijau menghilang dari formasi. Menarik. Mata Wang Lin dingin. Tujuan dari formasi adalah melindungi segala sesuatu di dalam lembah dan tidak mengizinkan orang lain masuk. Jika mencoba masuk, formasi akan aktif untuk membunuh penyerang. Formasi ini sangat cerdik. Setelah mempelajarinya sejenak, Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Tatapannya gelap ketika dia duduk dalam posisi lotus di luar formasi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama setelah dia mengungkapkan dirinya, dia menarik perhatian orang-orang di dalam lembah. Ada kilatan cahaya dan kemudian 4 orang muncul. Di antara 4 orang, 3 itu yang sebelumnya, dan orang keempat dipenuhi niat membunuh. Dia memegang tombak hitam. Pada saat dia berjalan keluar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melemparkan tombak ke Wang Lin. Lalu dia tersenyum kejam dan menyerbu ke arah Wang Lin. 3 orang di belakangnya juga mengikuti. Mata Wang Lin tenang. Dengan satu tatapan, tombak yang melesat ke arahnya segera runtuh. Orang dengan senyum kejam itu terkejut. Dia menatap tombak yang patah dengan mulut terbuka lebar. 3 orang di belakangnya juga berhenti. Wang Lin tidak membuang waktu dengan mereka dan mengulurkan tangannya. Mereka segera berteriak, karena kekuatan misterius telah menangkap mereka berempat. Wang Lin melemparkan mereka ke samping dan menjebak mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak. Biasanya Wang Lin tidak akan menurunkan dirinya untuk berurusan dengan orang-orang tanpa energi spiritual di tubuh mereka, tetapi tempat ini terlalu aneh. Sebuah lembah biasa ini memiliki formasi kuno yang melindunginya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menemukan petunjuk dari orang-orang yang tinggal di dalam. Setelah dia dengan mudah menangkap mereka berempat, ekspresi Wang Lin tetap normal dan dia terus berkultivasi. Tidak lama, keributan terdengar dari dalam lembah. Ada banyak kilatan cahaya dari dalam lembah, dan kali ini 2 orang keluar. Mereka berdua tidak ada cairan hijau yang dioleskan pada tubuhnya, tetapi mereka memancarkan aura misterius. Pada saat mereka keluar dari lembah, mereka menggigit ujung lidah dan meludahkan seteguk darah. Darah ini jatuh di tanah. Setelah melakukan ini, mereka mulai lari kembali ke lembah. Wang Lin tenang saat dia dengan santai menangkap keduanya dan melemparkan mereka ke samping. Kemudian dia melihat tanah yang ditutupi oleh darah dan melihat kabut darah perlahan muncul. Awalnya itu tipis, tetapi menjadi tebal dan dengan cepat menutupi area di luar lembah. Wang Lin masih duduk dalam posisi lotus saat dia menatap lembah. Ketika kabut darah itu mencapai puncaknya, raungan datang dari dalam lembah. Sesosok hitam keluar dan masuk ke kabut darah. Sosok ini mengeluarkan perasaan aneh. Kembalikan anggota sukuku dan pergi dari wilayah sukuku. Kalau tidak, mati. Suara dingin datang dari sosok hitam di dalam kabut darah. Ekspresi Wang Lin normal saat dia mendengus dingin. Dia berdiri dan melangkah maju. Dengan satu langkah, riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Riak itu bergetar hebat saat menyebar, dan Wang Lin bergegas maju. Dengan satu langkah, riak maju ke depan dan kabut darah mulai mendesis. Kemudian kabut darah mulai menghilang dengan sangat cepat. Proses ini sangat cepat. Setelah 3 napas waktu, kabut darah hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah seorang berjubah hitam yang menatap Wang Lin dengan kaget saat Wang Lin berjalan mendekat. Dia akan mundur ketika Wang Lin mengulurkan tangan dan tubuhnya melayang ke depan melawan kehendaknya dan mendarat di depan Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap orang ini dan melambaikan tangannya. Dia melemparkan orang ini ke samping dan menjebaknya bersama 6 lainnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin memeriksa formasi sejenak sebelum duduk kembali dan mulai merenung. Raungan gemuruh menyebabkan semua orang di dalam lembah menjadi diam. Keheningan ini berlangsung selama 3 hari. Selama 3 hari Wang Lin duduk di sana tanpa bergerak, dan bagian dalam lembah tidak mengeluarkan suara apapun. Pada hari keempat, formasi di sekitar lembah mulai bergemuruh dan seorang lelaki tua dengan tongkat hitam perlahan keluar dari lembah. Di belakangnya diikuti lebih dari 10 orang. Meskipun mereka semua terlihat sangat kurus dan sakit-sakitan, mata mereka dipenuhi dengan kecerdasan. Tubuh lelaki tua itu tampak sangat lemah. Dia berjalan keluar dari lembah dan dengan lembut berkata, "Kultivator asing, Anda telah berada di sini selama beberapa hari. Kami ceroboh sebelumnya dan saya harap Anda akan memaafkan kami. Orang tua ini bernama Ouyang Hua, dan aku tetua di lembah ini. Bagaimana kalau Anda mengembalikan anggota suku saya dan saya akan berbicara panjang dengan Anda?" Sejauh yang bisa diingat lelaki tua ini, aku sudah tinggal di sini. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ouyang Hua duduk di luar lembah. Di depannya ada meja dan beberapa buah. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di sisi berlawanan, ekspresinya tenang. Beberapa orang yang terjebak sudah dibebaskan dan mereka telah kembali ke lembah. Ouyang Hua berkata, "Orang tua ini tidak tahu persis seberapa besar tempat ini, tapi aku tahu ada kota yang sangat besar, 15 juta kilometer dari sini. Tempat itu adalah kota setan kuno. Orang tua ini mulai belajar di sana, dan disitulah saya memperoleh umur panjang. Kultivator asing, saya tidak tahu apa yang Anda inginkan, tetapi jelas bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh suku kecil saya.
Tatapan Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, apakah kamu tahu dari mana aku berasal? Ketika kamu muncul di luar lembah, aku tahu kamu bukan dari negeri ini. Bisa dikatakan bahwa kamu dan temanmu datang sekali setiap 5.000 tahun, dan setiap kali kalian datang, kamu membawa pertumpahan darah tanpa henti. Itulah sebabnya aku tidak menyambut kedatanganmu. Ouyang Hua dengan lembut menghela nafas. Ekspresi Wang Lin tenang ketika dia bertanya, apakah Anda punya berita tentang orang asing lainnya? Ouyang Hua dengan tegas berkata, tidak ada sekarang, dan saya berharap tidak akan ada lagi di masa depan. Kultivator asing, tidak ada yang Anda butuhkan di sini. Saya telah mengatakan apa yang perlu saya katakan, jadi Anda harus pergi. Anda bisa pergi ke kota setan kuno itu, Anda akan menemukan sesuatu di sana. Wang Lin dengan tenang bertanya, apa yang kamu maksud aku butuhkan? Apa itu? Wajah Ouyang Hua tenggelam saat dia berdiri, memandang Wang Lin dan berkata, orang asing, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Meskipun Anda memiliki beberapa kemampuan, jika bukan karena saya tidak ingin bertengkar dengan Anda, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi untuk menangkap anggota suku saya. Orang asing, jangan salah. Jika Anda tidak pergi dalam 3 napas waktu, jangan salahkan saya karena kejam. Mata Wang Lin dingin saat dia menatap tetua itu. Dia melambaikan telapak tangannya di udara dan sinar hijau berkumpul di tangannya. Sinar hijau ini bersinar terang dan dengan ujung jarinya, itu terbang ke arah lembah. Formasi di sekitar lembah diaktifkan sendiri, dan ketika sinar hijau tiba, terdengar gemuruh yang keras. Wang Lin mendengus dingin sambil membuka tasnya dan bendera pembatasan muncul. Dia mengibarkan bendera dan larangan 999 keluar dan menutupi daerah itu dengan kabut hitam. Mata dinginnya memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Hancurkan formasi. Suara Wang Lin sepertinya melintas di seluruh daerah terpencil. Dengan satu kata, gas pembatasan keluar dan terus menyerang formasi di luar lembah. Ekspresi Ouyang Hua berubah suram. Dia mencibir, lalu tubuhnya berkelebat dan secara tak terduga jatuh ke titik cahaya. Mata Wang Lin dingin. Dia sudah memperhatikan bahwa Ouyang Hua di depannya bukanlah tubuh asli dan hanya tubuh ilusi. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mempelajari formasi selama beberapa hari dan telah memperoleh cukup pemahaman untuk menghancurkannya, tidak mungkin dia akan mengembalikan anggota suku itu dengan mudah. Tangannya membentuk segel dan dengan lembut berkata, meledak. Serangkaian gemuruh bergema di seluruh lembah. Formasi itu bergetar hebat. Pada saat yang sama, suara Ouyang Hua datang dari dalam lembah. Orang asing, orang tua ini memberimu 3 napas waktu untuk pergi. Jika tidak, aku akan mengaktifkan formasi serangan. Pada saat itu kamu pasti akan mati. Wang Lin teriak, kumpulkan. Dengan satu kata, gas pembatas segera bergerak dan meledak, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang mengenai formasi. Formasi bergetar hebat sekali lagi. Suara Ouyang Hua terputus dan dia meraung marah. Seluruh lembah melepaskan kilatan terang sinar hijau. Dalam sekejap mata sinar hijau menjadi sangat padat. Riak hijau mulai muncul di sekitar lembah. Begitu riak ini muncul, mereka ditarik oleh kekuatan misterius yang dihasilkan oleh sinar hijau di dalam lembah. Pada saat ini sinar hijau di lembah mulai bergerak secara misterius. Itu mulai melayang dan membentuk ilusi hijau raksasa. Ilusi ini berbentuk manusia yang tingginya puluhan kaki. Saat ilusi itu muncul, suara Ouyang Hua segera datang dari dalam lembah. Orang asing, kamu sudah kelewatan. Ilusi hijau, bunuh dia dan bawa jiwanya sebagai pengorbanan untuk malam iblis hari ini. Dengan itu raungan datang dari ilusi. Raungan ini menyebabkan langit berubah warna dan tanah bergetar. Meskipun hanya sesaat, itu menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Dia membentuk segel dan dia berteriak, pembatasan launch. Wang Lin mengulurkan tangan dan helai kabut pembatasan hitam bergerak. Jika seseorang melihat ke atas, mereka akan melihat kabut hitam yang menutupi seluruh langit. Dengan lolongan yang datang dari dalam kabut, pasukan iblis akan turun. Gas hitam di sekitarnya berkumpul di lengan Wang Lin. Akhirnya, tombak 30 kaki muncul di tangannya. Ada petir merah bergerak di sekitar tombak. Ada cahaya hantu di ujung tombak. Di bawah matahari, itu sangat menarik. Pada saat yang sama, Ouyang Hua selesai berbicara, Wang Lin melemparkan tombak dan itu melesat menuju ilusi hijau. Petir menerobos langit dan menembus ruang seolah-olah itu kehendak Tuhan. Itu sangat kuat sehingga bisa merusak langit dan menghancurkan bumi. Saat menerobos ruang, itu menciptakan serangkaian ledakan gemuruh yang terdengar di seluruh area.